Halo teman-teman, aku Agi. Jadi di video kali ini kita akan bahas, ini adalah intro part ke-7 yang mana terkait dengan Excel Basic ya teman-teman. Jadi di sini kita akan bahas tipe data dan error teman-teman. Sebelumnya untuk tipe error udah ada aku jelasin di video aku sebelumnya yang dengan judulnya itu adalah macam-macam tipe error di Excel. Kurang lebih judulnya kayak gini teman-teman. Di video aku sebelumnya itu ada 7 ya macam-macam tipe error yang ada di Excel teman-teman dan gimana cara ngatasinya. Nah, tapi di video ini aku akan bahas itu ada 5 materi. Yang pertama itu adalah terkait dengan string atau teks, kedua terkait dengan number atau desimal teman dan desimal, 3 data, keempat tuh boolean dan kelima itu error tipe teman-teman. Di error tipe ini yang mungkin lebih ke yang sering teman-teman nanti alamin ya. Gitu kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin satu aja. Mungkin langsung aja teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ini ada tabel. Ya kan, tabel terdiri dari ini edit ya sebenarnya. Kemudian nama barang, harga, pajak, keterangan dan error teman-teman. Yang pertama itu terkait dengan tanggal ya, date ya. Nah, untuk tanggal itu formatnya kayak gini teman-teman. Jadi eh, format tanggal itu kayak gini. Dan ini teman-teman kalau dilihat dari format selnya itu masih general. Atau kalau teman-teman klik kayak gini ya, ini kalau kayak gini kan general ya ini ya kanan. Kalau teman-teman blok kayak gini itu akan kelihatan ini adalah date gitu formatnya teman-teman. Oke. Kemudian yang kedua itu terkait dengan string atau teks teman. Jadi kalau teks ya kayak gini teman-teman. Dia teks itu kalau misalnya kita ketik tuh dia rata kiri kebanyakan teman-teman. Dia teks rata kiri. Nah, ini kalau teman-teman blok kayak gini dia akan kayak gini general gitu ya. Oke. Kemudian teman-teman untuk yang terkait harga di sini bisa dilihat nomor. Ini kan seharusnya adalah format yang dimana itu adalah number ya. Tapi di sini kalau dibaca dia ada error kayak gini. Itu teksnya itu nggak valid teman-teman. Itu salah gitu ya. Jadi kalau misal kita gunakan rumus, misal nih kita contohin pakai rumus sum ya. Kita blok kayak gini, itu hasilnya nggak ada. Kayak gini hasilnya 0 teman-teman. Karena ini yang kebaca itu adalah teks bukan number. Jadi kalau kita gunakan rumus itu nggak bisa gitu ya teman-teman. Nah, caranya gimana? Kalau misalnya teman-teman dapat case kayak gini, nah teman-teman blok aja datanya kayak gini kan. Kemudian teman-teman pergi ke menu data. Setelah itu teman-teman pilih yang text to column. Nah, di bagian ini teman-teman klik aja next dan di sini next lagi. Nah, di sini teman-teman pilih yang namanya seharusnya ini teks ya teman-teman ya. Tapi ini kita buat ke general gitu teman-teman. Kalau udah teman-teman tinggal next aja, finish gitu ya. Jadi di sini itu rumusnya langsung bisa kejumlahin teman-teman. Tadi kan nggak bisa ya karena tadi formatnya teks teman-teman. Ini sekarang udah ke number gitu. Ini kita ulang ya. Misal nih sum teman-teman. Ini teman-teman blok aja kayak gini. Wih, nggak bisa. Wait wait ya. Nah, oke teman-teman ya, sorry ya. Jadi untuk ngapa ini kan tadi udah berubah ya. Tapi di sini nih kalau misalnya teman-teman ubah ke dalam format yang nggak mesti dari data text to column, teman-teman bisa ubah dari tekan dari sini ya. Bentar. Dari sini ya. Ini ke menu home ya. Kemudian teman-teman di sini kan ada mana ya? Nah, di sini. Ini teman-teman bisa ubah ke yang namanya number nih. Nah, kan untuk desimalnya itu di belakang kali kita hapusin aja. Nah, di sini juga teman-teman kalau misalnya mau jumlahin itu bisa kayak gini nih. Nah, loh, ini, ternyata ini nggak bisa karena format sel yang di sini itu rupanya teks teman-teman, dia nggak bisa digunain. Nih ini juga kita ubah ya ke number teman-teman. Sama dengan sum kayak gini. Itu ya teman-teman. Di sini udah ini ya. Jadi intinya kayak gitu teman-teman.
Sorry tadi ada kesalahan teknis ya teman-teman. Jadi aku pause bentar. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Untuk ini ya di desimal kan tuh kalau default di Excel tuh dia koma ya teman-teman. Makanya kayak gini nih formatnya. Itu ya teman-teman. Kemudian yang ini adalah boolean. Boolean itu kayak keterangan teman-teman. Kalau misalnya di pajak nanti true itu artinya udah bayar, false itu belum. Dia kayak bisa dikombinasikan gitu ya. Jadi true sama false itu kalau misalnya teman-teman dapat data kayak gini ya, itu nanti dia kayak antara salah dan benar aja. Atau ketika teman-teman mau ngecek nih, misalnya ya, kita pakai rumus is error lah misalnya teman-teman. Kayak gini. Jadi kita mau ngecek nih rumus yang ini ya itu benar atau salah deh. Nanti kalau misalnya salah dia akan nampilin false, kalau benar nanti akan nampil true. Nah, true. Benar. Ini rumusnya benar. Cuman ini errornya karena yang di sini tuh nggak bisa, teman-teman. Gitu ya. Coba kita pakai yang ini, teman-teman. Kita sekali lagi ya. Yang ini deh. Misalnya false ini benar. Karena ini angka berarti false tuh benar ya. Atau false benar atau true salah sih. Sorry ya, teman-teman ya. Setahu aku true itu bener ya, tapi nanti aku cek lagi ya. Mungkin teman-teman nanti bisa cek di materi sebelumnya ya. Nah, kemudian terakhir error ya. Error nih ada aku jelasin di sini sebenarnya, tapi sini aku ulangin lagi ya. Div itu kalau misalnya kita ngalikan, kita bagikan dengan 0 itu bakalan hasilnya kayak gini teman-teman. Itu bakalan error, atau kita bagikan dengan sel kosong kayak gini nih. Itu bakal div juga. Jadi setiap angka yang dibagikan dengan 0 itu bahkan hasilnya kayak gini. Itu nggak bisa. Nah, teman-teman, makanya dia div 0. Kemudian value itu kayak teman-teman mau ngalihkan angka dengan teks itu bakal nggak bisa. Jadi baik itu angka yang digabung dengan teks kemudian teman-teman kalikan dengan teks itu nggak bakal bisa, makanya hasilnya kayak gini. Itu ya value teman-teman. Sedangkan NA, ini NA kan sering digunakan kalau kita gunakan rumus VLOOKUP, HLOOKUP, XLOOKUP, dan teman-temannya lah ya, kayak index and match gitu ya. Dia kalau misalnya NA itu kan kadang data referensi yang di sini itu nggak ada, jadi makanya hasil NA. Atau yang teman-teman blok ini referensinya itu nggak di sini, misalnya di sini ada ya datanya, tapi blok yang data yang teman-teman blok itu kegeser ke bawah, makanya hasilnya juga bakalan NA gitu ya. Itulah macam-macam error yang sering muncul nantinya gitu teman-teman. Oke, mungkin videonya sampai sini aja teman-teman ya. Thank you yang udah nonton, dan teman-teman bisa bantu aku untuk ngembangin channel ini agar bermanfaat buat orang lain, dan share ke teman kalian, mana tahu ini adalah video yang mereka cari. Aku Agi, terima kasih teman-teman.